Jadi siapa itu Sersinergy? Ya, jadi kami Sersinergy ini memang digital marketing agency spesialis healthcare di Indonesia. Gitu. Jadi kenapa kami mengatakan bahwa kami itu spesialis di healthcare? Karena memang kami hanya bekerja sama dengan klien dari bidang healthcare saja gitu. Dan kami selama bekerja sama dengan klien healthcare ini kami menemukan memang fakta-fakta yang sangat penting bahwa memang ada pendekatan khusus yang diperlukan dari segi digital marketing untuk healthcare sendiri gitu. Jadi kami memang mempelajari itu secara dalam dan kami mengetahui bahwa kita butuh pendekatan berbasis kepercayaan untuk calon pasien dari bidang healthcare ini gitu. Jadi kami mempelajari hal tersebut secara dalam dan memang kami fokus hanya di bidang healthcare saja. Dan kami telah membantu lebih dari 120 penyedia layanan kesehatan di Indonesia, baik dari skala kecil maupun skala besar, baik itu klinik gigi, klinik umum, klinik kecantikan, maupun terapi holistik, gitu, untuk bisa secara signifikan meningkatkan pasien mereka melalui tentunya channel pemasaran digital. Dan kami expertise di Google Ads, Meta Ads, SEO, dan juga web development. Dan kami memiliki hasil nyata yang terbukti, yaitu peningkatan hingga 300% dalam hal jumlah pasien. Bentar, sepertinya ada trouble di slide saya. Saya coba ulang sebentar ya, mohon maaf. Baik, sepertinya sudah jalan ya slide-nya ya. Mohon maaf ya, tadi teman-teman yang sudah join mungkin ada trouble di slide. Jadi kita lanjutkan, yaitu umumnya kita sering menerima beberapa problem nih dari teman-teman dari bidang healthcare. Jadi kita rangkum menjadi umumnya 3 masalah utama yang memang sering kami temukan gitu dari para klien. Yaitu yang pertama adalah target pasien yang tidak terpenuhi, kemudian kebingungan dalam hal menentukan channel marketing yang tepat, kemudian sering terjadi pengeluaran iklan atau budget yang terbuang tanpa hasil. Mungkin dari teman-teman yang join di sini pernah mengalami salah satu hal ini gitu. Itu akan kami coba bantu nanti dengan solusi yang kami punya. Nah, dalam hal membantu klien kami di bidang healthcare dalam menangani masalah-masalah tadi ya, itu kami melakukannya dengan menggunakan satu framework yang kami namai itu Sersinergy Framework. Gitu. Yang pertama adalah kami selalu menentukan strategi digital marketing itu disesuaikan dengan tujuan dari klinik gitu ya Kak ya. Nah, otomatis satu klinik dengan klinik yang lain gitu, baik dari perbedaan segmen, mungkin klinik umum ke klinik gigi, bahkan klinik gigi satu dengan klinik gigi lain itu otomatis akan memiliki strategi yang berbeda gitu. Karena kami selalu memilihkan strategi maupun channel itu berdasarkan dari tujuan klien dan juga budget yang ingin dianggarkan oleh klien. Karena kami harapkan nantinya ketika kami sudah bekerja sama dengan klien, kami membantu klien, itu tidak ada lagi nanti budget dari klien yang terbuang secara percuma. Gitu. Jadi kami sangat ingin semua budget teralokasi dengan baik, sehingga kami juga selalu memberikan laporan secara transparan kepada klien. Nah, berikut merupakan salah satu contoh real story dari klien kami. Ini bisa dilihat di layar, ada grafik ya dari salah satu klien kami yaitu Trisnanda Care Center gitu. Sebuah klinik di Bali yang awalnya mereka ini tidak ada online present, jadi pasiennya itu hanya datang dari rekomendasi mulut ke mulut gitu. Kemudian kami benar-benar bantu dari awal yaitu secara bertahap ya gitu. Jadi di awal menggunakan satu channel dulu, kemudian selama 3 bulan sudah bisa terlihat hasilnya. Nah, kemudian baru ditambah lagi dengan channel selanjutnya, jadi tambah menjadi 2 channel dalam waktu 6 bulan. Itu pasiennya sudah meningkat 2 kali lipat dari awal, gitu. Kemudian sampai di 1 tahun itu kami push lagi dengan
optimasi dengan semua channel digabungkan, 3 channel digabungkan, kemudian websitenya juga diperbarui lebih komprehensif lagi itu. Hasilnya sangat signifikan ya teman-teman. Jadi dari hanya di awal itu mungkin sekitar 40 pasien per bulan, itu sekarang sudah lebih dari 400 pasien per bulan. Dan kami memiliki video testimoni dari klien kami tersebut gitu. Ini ada Dokter Krisnawan namanya. Nanti kalau misalkan teman-teman yang join mau tonton videonya, kami juga cantumkan linknya di chat box. Nah, nanti boleh dilihat. Dan juga kami akan bisa kirimkan juga nanti di WhatsApp kalau misalkan terlewat untuk linknya. Baik, kita akan mulai masuk ke materi malam hari ini ya, gitu, tentang bagaimana sih strategi 3 channel yang kami sebut itu adalah memang Google Ads, kemudian SEO, dan juga Meta Ads tentunya, bagaimana ini bisa membantu teman-teman di bidang healthcare ini untuk menggandakan jumlah pasien, khususnya di tahun 2025 ini. Dan materi yang kami berikan ini kami sudah berdasarkan research dan ini bisa digunakan untuk klinik baik dari untuk berbagai segmen dan juga skala ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang punya klinik umum, klinik gigi, klinik kecantikan, terus juga terapi holistik, ini semuanya bisa diaplikasikan nanti. Oke. Nah, sebelumnya mungkin boleh bantu saya dulu untuk ketik di chat box ya, untuk teman-teman yang sudah join, boleh ketik 1 kalau misalkan teman-teman di sini sudah melakukan pemasaran digital dengan semua channel, 3 channel yang tadi saya sebutkan. Dan boleh ketik 2 kalau misalkan memang belum menggunakan semua channel. Gitu. Mungkin yang hadir boleh dibantu ketik. Oke. Oke, terima kasih responnya. Jadi untuk di sini dari Sanata Bone Correction ini mengetik 2, jadi belum semua digunakan ya Pak ya, Pak Kris ya. Ya, nanti kita boleh bahas sih kenapa penting untuk kita bisa optimasi semua channel. Dari Kak, oh ya dari tim Sains Dental Care juga merespon ini mengetik 2 juga, artinya memang sebagian besar belum menggunakan 3 channel ya. Nanti kita boleh bahas kenapa kita sangat penting untuk bisa optimasi semua channel. Oke, mari kita masuk ke materi webinar malam hari ini. Ya, untuk yang pertama, menurut teman-teman yang sudah join di sini, sebenarnya seberapa penting sih Google Ads itu untuk digital marketing klinik? Mungkin ada yang punya gambaran gitu boleh. Kalau mau ketik di chat box boleh. Oke, baik. Saya akan tunjukkan di sini ada fakta menarik nih berdasarkan research ya teman-teman gitu. Jadi memang sebuah studi kesehatan pada tahun 2025 itu ternyata menunjukkan bahwa 85% orang yang memang mencari layanan kesehatan di Google itu ternyata ingin mendapatkan perawatan itu hari itu juga gitu. Faktanya seperti itu. Ya bayangkan ya kita sendiri aja mungkin kalau misalkan sedang bingung mau cari sesuatu itu yang butuh cepat itu pasti kita perginya ke Google gitu kan rata-rata kita ketik entah kita sakit gigi malam hari itu kita kadang-kadang ketik mungkin ke klinik gigi terdekat seperti itu gitu. Artinya adalah orang-orang yang mencari di Google ini itu memang ada urgensi untuk ke kebutuhan perawatan kesehatan gitu pada saat itu juga. Nah, bayangkan kalau misalkan kita itu tidak melakukan Google Ads ya, artinya kita tidak bisa muncul di hasil pencarian Google itu. Kita akan melewatkan kesempatan ditemukan oleh 85% tipe orang yang tadi gitu. Jadi artinya ada banyak calon pasien yang mencari untuk layanan kesehatan di Google. Kalau misalkan kita tidak muncul di salah satu hasilnya, maka kita akan melewatkan kesempatan mendapatkan lebih banyak lagi calon pasien gitu. Berikut merupakan contoh bagaimana sih Google Ads itu sebenarnya bekerja. Ini boleh dilihat di layar gitu ya. Contohnya kalau misalkan teman-teman pernah lihat mungkin ada label sponsor gitu di hasil misalnya teman-teman ketik mau facial mungkin ya, mau facial di klinik kecantikan gitu. Terus ada label sponsor di atas gitu. Nah,
Ini artinya klinik tersebut sedang menjalankan yang namanya Google Ads gitu. Jadi dia muncul di nomor 1, hasil nomor 1 pencarian teratas, kemudian ada label sponsornya. Yang kalau teman-teman klik itu akan diarahkan ke websitenya mereka gitu. Nah, di website itu kan sudah ada jenis layanan, kemudian harga, kemudian bahkan tombol booking gitu. Jadi bukan tidak mungkin mereka yang mengklik iklan ini itu memang sudah benar-benar butuh dan bisa saja langsung melakukan booking pada saat itu juga, teman-teman gitu. Jadi memang kenapa itu penting ya, karena kita tentunya ingin muncul di hasil pencarian nomor 1 ya di Google, supaya kita lebih punya banyak kesempatan untuk menarik lagi calon pasien. Nah, kemudian di sini kami berikan juga sedikit tips bagi teman-teman yang mungkin mulai menjalankan Google Ads gitu ya. Nah, kalau bisa itu menggunakan grup iklan yang terpisah untuk setiap layanan klinik gitu. Jadi pastikan setiap layanan klinik, misalkan klinik umum itu kan kadang-kadang polinya ada banyak gitu ya, atau klinik gigi juga punya beberapa layanan yang lebih spesifik. Nah, kalau misalkan nanti menjalankan Google Ads, itu kami sarankan untuk membuat iklan dengan grup yang terpisah untuk setiap layanan. Artinya nanti ketika orang mengklik iklan tersebut, itu bisa langsung mengarah ke halaman web yang lebih spesifik. Sehingga ketika misalkan ada yang tertarik untuk pasang behel gitu, terus ada iklan Google Ads tentang pasang behel, ketika diklik langsung mengarah ke halaman layanan untuk pasang behel. Nah, bayangkan, jadi ketika orang memang sudah butuh, kemudian lihat iklannya, kemudian diklik langsung ke halaman pasang behel itu, kemungkinan besar orang itu pasti akan langsung booking aja gitu, langsung coba aja untuk bisa mencoba dari layanan dari klinik teman-teman sekalian. Berlaku juga untuk jenis segmen klinik yang lain ya. Nah, kemudian kami berikan beberapa tips nih kalau misalkan teman-teman nanti mungkin mau mencoba menjalankan Google Ads gitu. Oke, jadi yang pertama adalah pastikan untuk selalu menampilkan promosi bulanan dari layanan teman-teman. Jadi misalkan pada bulan ini ada promosi tertentu, nah itu boleh ditampilkan di iklan Google Ads. Pastikan juga untuk selalu memberikan headline yang bagus. Jadi kalau misalkan memang ada diskon, diskonnya ditampilkan saja di headline Google Ads. Dan juga pastinya diberikan info yang lengkap ya dalam iklannya tersebut gitu. Kalau bisa langsung diberikan kalimat yang mengacu ke jenis layanan, kemudian lokasi klinik, kemudian manfaat dari layanan itu apa, dan juga pastinya ada ajakan bertindak atau CTA, misalkan booking sekarang juga gitu. Dapatkan promo ini, promo terbatas, misalkan seperti itu gitu. Itu jadi akan lebih menarik orang untuk klik ketika lihat iklan di Google ini. Kemudian saran yang kedua untuk Google Ads itu pastikan kita untuk memaksimalkan penggunaan dari semua fitur Google Ads gitu. Karena kan Google ini memberikan kita banyak fitur ya gitu untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan promosi bisnis. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa mengoptimasi dengan menggunakan semua fitur yang ada. Contohnya kalau misalkan dilihat di sini, ini kan kami selalu memberikan yang namanya site links ya untuk Google Ads dari klien-klien kami gitu. Artinya apa? Jadi ini saat misalkan calon pasien melihat iklan, ini akan langsung diarahkan ke halaman yang spesifik seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Jadi dalam link ini ketika memang klien itu butuh treatment spesifik misalkan seperti skin booster, ketika diklik ini langsung ke halaman skin booster gitu. Nah, jadi kalau misalkan langsung ke halaman skin booster, kemudian sudah visualnya menarik di sana, harganya sudah terpampang jelas, kemudian ada tombol booking gitu. Jadi bisa hanya dalam satu klik itu dapat calon pasien baru karena memang diarahkannya sudah ke halaman yang lebih spesifik. Kemudian yang ketiga, tentunya kita harus selalu tracking semua iklan yang kita jalankan, kita harus selalu menggunakan sistem tracking gitu. Nah, kita ada fakta menarik nih gitu. Jadi memang salah satu klien kami ini berhasil mendapatkan bahkan 200 klik WhatsApp hanya dalam bulan pertama dalam mereka menjalankan Google Ads. Bayangkan ini sangat powerful sekali ya gitu. Di bulan pertama sudah bisa dapat 200 klik WhatsApp. Nah, kenapa sih tracking ini sangat penting gitu? Karena kita
tentunya ingin tahu ya gambaran, sebenarnya berapa orang sih yang klik tombol WhatsApp di iklan Google kita gitu. Nah, dari sana nanti kita bisa memperkirakan nih berapa banyak potensi booking yang bisa kita dapatkan dalam bulan tersebut gitu. Tentunya kita lakukan cross check setiap hari gitu dari angka klik WhatsApp. Nah, kita juga bisa lakukan cross check misalkan ke tim admin yang handle percakapan WhatsApp gitu. Ada berapa WhatsApp masuk per hari. Nah, itu nanti bisa saling di cross check. Tujuannya supaya kita bisa tahu potensi pasien yang booking yang bisa kita dapatkan dan juga bahkan potensi revenue yang bisa kita dapatkan di satu bulan tersebut. Kalau misalkan kita tidak melakukan tracking, kita tidak akan pernah tahu kan berapa klik yang WhatsApp yang ada gitu. Jadi kita tidak bisa tahu berapa potensi pasien yang bisa kita dapatkan, bahkan juga potensi revenue yang bisa kita dapatkan. Jadi memang tracking ini menjadi sangat penting untuk di semua channel bahkan ya. Oke, sebelum kita masuk ke channel berikutnya, teman-teman boleh bantu saya ketik di chat box gitu, ketik ya apabila memang teman-teman sudah rutin menulis SEO artikel. Ini selanjutnya kita akan masuk ke SEO ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang sudah pernah menulis SEO artikel untuk kliniknya, itu boleh ketik ya. Kalau misalkan memang belum, boleh ketik tidak atau belum. Oke, baik. Terima kasih Pak Kris responnya. Jadi memang belum ya Pak ya gitu. Oke, nanti kita akan bahas juga ya Pak ya bagaimana SEO ini juga sebenarnya penting untuk kita bisa kembangkan di strategi pemasaran digital klinik. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sih sebenarnya SEO ini tuh bekerja gitu ya. Nah, misalnya nih ada misalnya dalam hal ini kita punya klinik kecantikan di sini gitu. Kemudian ada calon pasien yang tertarik tentang kulit glowing. Mungkin dia sedang ingin mencari bagaimana sih tips kulit glowing atau perawatan supaya kulit glowing. Itu pasti mencarinya di Google ya, seperti itu gitu. Nah, ketika kita punya artikel yang mengandung keyword yang relate dengan kulit glowing gitu, kita otomatis akan muncul di salah satu hasil pencarian Google ini. Yang mana kalau misalkan nanti calon pasien itu klik, nah itu kan diarahkan ke website dari klinik juga. Di website ini itu terlihat banyak artikel yang memuat tentang kulit glowing. Nah, ketika calon pasien membaca informasi, kemudian tertarik sama visualnya dan merasa informasinya ini sangat membantu, otomatis ini akan meningkatkan kepercayaan mereka untuk mereka bisa mencoba nih perawatan di klinik ini gitu. Dengan adanya juga ditambah dengan tombol booking yang sudah siap, otomatis mereka tidak akan ragu untuk mengklik tombol booking tersebut dan jadilah jadilah pasien booking di klinik teman-teman. Kemudian kami memberikan saran untuk SEO ya dalam hal SEO ini adalah yang pertama teman-teman bisa mulai nanti ketika websitenya sudah ready kemudian mau ditambah dengan artikel. Nah, itu bisa mulai dengan menuliskan 3-10 artikel per bulan. Ini kenapa kita sebutkan angka ini karena berdasarkan research memang dari sistem Google itu butuh waktu 3 bulan untuk bisa memproses informasi di website dari klinik teman-teman gitu. Itulah kenapa di dalam hal ini kita sangat butuh yang namanya konsistensi. Semua strategi digital marketing yang kita terapkan itu sangat membutuhkan konsistensi. Jadi kita harapkan bahwa teman-teman memang melakukannya secara konsisten gitu. Pastinya nanti akan membuahkan hasil. Kita berikan juga free ilmu di sini tentang manfaat SEO. Jadi SEO ini adalah channel yang tidak memerlukan budget iklan ya teman-teman. Jadi kita boleh bedakan dengan Google Ads gitu. Kalau Google Ads kan kita membayar ke Google untuk iklan, untuk bisa kita muncul di hasil pencarian nomor 1 dari Google. Sedangkan untuk sistem SEO ini agak berbeda karena memang sebenarnya tidak memerlukan yang namanya anggaran iklan gitu. Jadi aspek yang diperhatikan di sini adalah
bagaimana kita menetapkan strategi kata kunci yang kita gunakan dalam menulis artikel SEO, kemudian kita publish secara konsisten, dan juga pastinya artikel yang kita tulis ini relevan sesuai dengan industri klinik yang teman-teman punya gitu. Nah, jadi walaupun kita tidak membayar, tidak menganggarkan budget untuk SEO ini akan terus ada artikelnya di website teman-teman. Jadi selama itu aktif, keyword-keyword ini akan bekerja secara organik menarik traffic untuk ke website klinik teman-teman gitu. Ini akan bekerja secara organik dalam jangka panjang, dan walaupun teman-teman tidak membayar untuk iklan, misalkan Google Ads-nya nanti di stop sementara gitu, tapi kan artikel SEO ini tetap ada ya teman-teman gitu. Jadi tetap bisa menarik traffic ke website, yang mana nanti di website itu calon-calon pasien ini tentu bisa melakukan booking. Kemudian saran nomor 2, apabila teman-teman nanti mau mulai menerapkan SEO secara konsisten, ada baiknya juga teman-teman melakukan analisis kompetitor juga gitu. Jadi pastikan teman-teman sebelum publish artikel itu juga bisa research atau melihat artikel yang ditulis oleh kompetitor dari klinik teman-teman sekalian gitu. Jadi tujuannya adalah supaya kita bisa membuat artikel yang lebih informatif, dan kita bisa menetapkan strategi yang lebih baik dibanding kompetitor untuk kita bisa menarik kepercayaan lebih baik pasien pastinya. Pastinya kita ingin selalu unggul dibanding kompetitor ya, teman-teman. Nah, yang ketiga, sama seperti Google Ads, jadi ya, seperti saya mention tadi juga, bahwa memang dalam strategi digital marketing itu kita sangat penting melakukan tracking gitu. Dan ini kita perlihatkan fakta menarik lainnya, yaitu salah satu klien kami ternyata berhasil mendapatkan 1.500 klik pada artikel blog yang kami tuliskan untuk mereka gitu. Jadi kami bantu waktu itu buatkan website, kemudian langsung menuliskan juga artikel SEO-nya gitu, dan ternyata baru sebulan itu sudah bisa mendapatkan 1.500 klik. Jadi memang sangat penting untuk melakukan research keyword ya teman-teman, supaya nanti artikel yang dipublish itu bisa menarik lebih banyak calon pasien. Nah, kemudian jika teman-teman lihat nih, banyak orang yang klik artikel di blog tertentu gitu. Nah, itu artinya topik ini tuh sangat menarik untuk banyak orang gitu. Jadi usahakan teman-teman menulis artikel yang relevan dengan topik-topik tersebut gitu. Karena artinya memang jenis-jenis artikel ini itu adalah memang informasi yang disenangi oleh calon pasien gitu. Sehingga nanti kita bisa menarik lebih banyak calon pasien tentunya untuk melakukan perawatan di klinik. Nah, boleh ketik ya di chat box jika teman-teman yang join di sini itu ingin mengetahui free strategi kata kunci SEO untuk bulan pertama. Jadi nanti kami boleh berikan bagaimana sih strategi kami itu menentukan kata kunci supaya di bulan pertama SEO tersebut itu bisa menghasilkan banyak klik. Boleh ketik ya kalau misalkan teman-teman mau kami berikan tipsnya. Oke. Oke, baik. Terima kasih responnya. Nanti kami akan izin untuk follow up setelah webinar ini bagi teman-teman yang tertarik tentang free strategi ini ya. Nanti kami akan berikan lebih lanjut setelah webinar ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke channel yang ketiga, yaitu Meta Ads. Boleh bantu saya lagi untuk ketik 1 di chat box jika teman-teman sudah menjalankan Meta Ads, atau ketik 2 jika teman-teman sampai saat ini belum menjalankan Meta Ads. Oke, baik. Jadi dari Pak Kris sudah menjalankan Meta Ads ya Pak ya, sangat baik sekali. Nanti kita boleh lihat tips-tips yang bisa kami berikan dalam hal kita mengoptimasi channel Meta Ads. Oke,
Jadi kita berikan saran yang pertama dalam hal Meta Ads, yaitu pastikan untuk selalu menyampaikan manfaat dari layanan yang ditawarkan gitu. Jadi pastikan kita selalu menyebutkan manfaat buat layanan dan juga kita mencantumkan harga secara jelas, karena calon pasien ini kan ketika melihat visual iklan gitu dari Meta Ads, ketika sudah ada harganya secara jelas gitu, kemudian manfaatnya gitu, itu akan lebih menarik lagi mereka untuk klik di iklan tersebut, dan tentunya lebih lebih besar kesempatan untuk mereka bisa langsung melakukan booking. Ya, yang kemudian yang kedua, karena Meta Ads ini sangat tergantung pada visual ya, visual baik foto maupun video gitu. Jadi usahakan dalam hal melakukan Meta Ads ini, teman-teman juga kreatif dari segi visualnya. Gitu. Jadi bisa digunakan visual yang berbeda. Misalkan untuk setiap bulan itu diganti, diperbarui untuk visualnya, atau juga tentang promonya gitu. Jadi visualnya boleh dibuat sesuai dengan promo yang ingin di-boost pada bulan itu, misalkan. Ini supaya iklannya itu tidak monoton ya teman-teman. Jadi ketika calon pasien melihat itu juga tidak merasa bosan karena visualnya itu saja gitu. Jadi dengan kita terus mengganti secara konsisten itu bisa lebih banyak lagi menarik calon pasien tertarik ke profil dari sosial media dari klinik teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman selalu menggunakan visual yang sama, otomatis kemungkinan besar iklannya tidak akan berjalan dengan efektif ya, karena cenderung monoton dan cenderung membosankan, dan takutnya nanti hanya membuang-buang anggaran yang ada gitu. Pastikan kita tidak mau ya kalau dalam hal beriklan kita malah membuang anggaran gitu. Kita pastinya ingin supaya anggaran ini digunakan secara maksimal. Nah, kemudian saran ketiga di Meta Ads yaitu selalu menggunakan tracking tombol WhatsApp di sini. Nah, selalu pastikan untuk kita bisa melihat berapa banyak orang sih yang memang mengklik tombol WhatsApp di iklan Meta Ads yang teman-teman jalankan. Nah, ini artinya kita tahu, nah, kalau misalkan kita sudah lihat nih hasil dari tracking tombol WhatsApp, kita jadi tahu iklan mana sih kira-kira yang performanya kurang mungkin, kemudian iklan mana sih yang performanya sangat baik gitu. Sehingga kita bisa lebih melakukan optimisasi terhadap iklan-iklan yang kita jalankan di Meta Ads. Tujuannya tentu balik lagi ke anggaran ya teman-teman. Jadi supaya anggarannya ini terpecah secara maksimal untuk iklan-iklan yang memang menghasilkan klik yang banyak. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas 3 channel ya teman-teman ya, dari Google Ads, SEO, kemudian Meta Ads. Nah, kadang klien-klien maupun teman-teman dari bidang healthcare ini bingung gitu harus mulai dari channel yang mana. Nah, kami sarankan bisa lihat dulu scope dari klinik teman-teman gitu. Kami bagi menjadi 4 di sini gitu. Untuk sebagai gambaran aja, kalau misalkan termasuk dari klinik baru gitu, misalkan budgetnya masih kecil ya karena klinik baru gitu. Nah, kami selalu sarankan untuk fokus di sosial media dulu seperti Instagram atau Facebook. Kemudian juga rajin membuat postingan edukasi, konten-konten edukasi, dan kemudian nanti bisa mulai berinvestasi secara bertahap di Meta Ads gitu. Mungkin dengan budget yang dimulai dari 2 juta dulu per bulan itu tidak masalah gitu. Nah, kemudian nanti setelah berkembang, sudah mulai berjalan, otomatis kan menjadi istilahnya klinik kecil ya, yang budgetnya sudah medium. Nah, ini kita tinggal mengoptimasi lagi, kita membangun kehadiran yang lebih kuat di sosial media, kita lakukan posting secara konsisten, kemudian kita terus melakukan Meta Ads secara konsisten. Nah, kita juga bisa mulai invest di website basic gitu, untuk lebih mengembangkan lagi. Setelah tadi Meta Ads sudah, mulailah beralih ke ranah website dan juga ditambah dengan SEO untuk lebih memperluas lagi jangkauan terhadap calon pasien. Nah, kemudian untuk klinik menengah nih yang memang budgetnya sudah medium to high gitu istilahnya. Nah, ini kita sarankan untuk selalu jaga media sosial ini tetap aktif dengan konten yang menarik gitu. Kadang-kadang seiring berjalannya waktu itu mulai ada kejenuhan ya dalam hal manajemen sosial media, itu hal yang lumrah gitu. Tapi kami selalu sarankan untuk kami selalu tetapkan mindset di sini bahwa kita harus konsisten dalam hal digital marketing. Jadi
harus selalu menjaga sosial media ini tetap aktif setiap hari. Kemudian kita bisa mulai mengalokasikan anggaran untuk kombinasi dua channel ya, dari Meta Ads dan juga Google Ads. Kemudian sambil juga mengembangkan website ditambah dengan SEO, tentunya dengan berdasarkan research kata kunci yang bagus untuk SEO-nya. Nah, ketika nanti sudah masuk di kategori klinik besar dan budgetnya sudah lebih besar, itu kita sudah bisa sarankan untuk melakukan dominasi media sosial dengan konten yang berkualitas dan Meta Ads. Tentunya itu tetap jalan ya Meta Ads-nya. Nah, kemudian ditambah dengan artikel SEO yang jumlahnya lebih banyak, jadi sekitar 35 artikel per bulan. Kemudian mulai berinvestasi lebih di Google Ads gitu. Jadi mulai menambah budget di Google Ads dan kita bisa melakukan restrukturisasi di website menjadi lebih komprehensif dengan fitur-fitur yang lebih canggih pastinya. Untuk tentunya kita nanti bisa terus optimasi untuk bisa kita mendapatkan calon pasien sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, kalau menurut teman-teman yang join di sini, klinik teman-teman itu termasuk kategori yang mana dari yang tadi saya jelaskan? Apakah satu, yaitu klinik baru, kemudian dua itu klinik kecil, tiga itu klinik medium, ataupun empat itu klinik besar? Mungkin boleh diketik di chat box, teman-teman. Jadi kalau tadi bingung menentukan mau mulai dari channel mana, mungkin bagi yang belum mulai sama sekali pemasaran digital, nanti boleh dilihat dulu kliniknya, kira-kira masuk di kategori yang mana. Atau kalau misalkan bingung, nanti juga bisa jangan ragu untuk konsultasi ke kami kapanpun, gitu. Karena kami selalu terbuka untuk hal free konsultasi maupun free saran, gitu. Apapun ya. Jadi jangan ragu untuk hubungi kami di WhatsApp. Oke, kita masuk ke waktunya polling ya, teman-teman. Gitu. Kita akan memberikan benefit nih untuk teman-teman yang sudah registrasi, kemudian sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar kali ini gitu. Kita akan berbagi free e-books ke teman-teman. Teman-teman boleh bantu polling dulu ya, ketik satu di chat box jika teman-teman mau mendapatkan free e-book Meta Ads, kemudian ketik dua di chat box jika teman-teman mau mendapatkan free e-book Google Ads. Boleh dibantu polling dulu, itu lebih tertarik yang mana. Oke. Nah, spesial untuk peserta webinar malam hari ini, kita akan berbagi e-book gratis ya teman-teman. Jadi ada dua macam e-booksnya gitu. Ada yang Meta Ads, ada juga yang Google Ads. Nanti teman-teman boleh pilih mau yang mana gitu. Nanti kita akan kirimkan setelah sesi webinar ini. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, boleh misalnya tertarik dengan e-books Meta Ads, nah ini boleh ketik di chat nomor WhatsApp dan juga nama klinik ya teman-teman. Jadi nanti kami bisa langsung follow up gitu untuk kirimkan e-book gratisnya. Begitu juga dengan yang Google Ads ya teman-teman, nanti boleh ketik nomor WhatsApp dan juga nama klinik. Boleh ketik di chat box. Baik Pak Kris, terima kasih. Nanti kami akan langsung kirimkan ya Pak ya untuk e-books-nya. Semoga nanti dapat bermanfaat dan membantu strategi digital marketing dari Sanata Bone Correction. Dan juga tim Sign Dental Care Bali juga tadi tertarik ya Kak untuk e-books Meta Ads ya Kak ya. Nanti kita akan kirimkan juga. Oke, ini juga ada dari Bidental ya dok ya. Nanti kami akan kirimkan ya dok untuk e-books gratisnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah respon. Ditunggu, nanti kami akan kirimkan pasti untuk free e-booknya ya. Oke, nah kita buka sesi pertanyaan. Apakah dari teman-teman yang hadir di sini ada pertanyaan seputar materi yang tadi? Atau ada bingung apa tentang sebelum memulai digital marketing? Boleh disampaikan di chat box atau boleh open mic.
Oke, kalau mungkin belum ada pertanyaan, nanti kalau misalkan setelah sesi webinar ini mungkin teman-teman baru terpikir ya pertanyaannya mau tanya apa, itu boleh jangan sungkan, itu boleh langsung chat di WhatsApp gitu ya. Kami terbuka kapanpun untuk konsultasi konsultasi seputar digital marketing kesehatan pastinya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk di chat box dari Bidental ya. Meta Ads apakah lebih tepat sasaran dibanding saya ke Instagram Ads? Baik. Nah, kalau secara garis besar ya dok ya, kalau kita lihat Meta Ads ini menjangkau dua channel sekaligus dok, jadi dari Facebook maupun juga Instagram. Nah, sedangkan kalau di Instagram Ads itu cenderung ke hanya satu channel saja gitu. Kemudian untuk di Meta Ads kita tuh lebih bisa bereksplorasi ya dok ya, kita lebih bisa melakukan banyak testing gitu, lebih banyak testing untuk dalam hal visual iklan maupun penargetan gitu. Jadi memang kalau misalkan dokter mau menjangkau lebih baik calon pasien potensial sih kami sarankan untuk menggunakan lebih ke Meta Ads ya dok daripada hanya Instagram Ads gitu. Karena sayang ya dok ya, jadi kalau menggunakan Meta Ads kita sudah bisa langsung menjangkau kedua kedua sosial media gitu. Kalau misalkan nanti dokter ada pertanyaan lebih lanjut terkait hal ini, nanti boleh kita kita jadwalkan untuk private konsultasi juga boleh ya dok ya, untuk kita bisa lebih jelaskan. Gitu. Oke, untuk praksis gitu terkait dengan pengembangan terapi termasuk refleksiologi dan juga pijat tradisional, apakah harus ganti nama atau bagaimana? Sebenarnya ini tergantung dari uh, branding yang mau Bapak sampaikan ke calon pasien gitu. Kalau misalkan dirasa nama yang digunakan saat ini, brand yang digunakan saat ini itu masih bisa mencerminkan layanan yang akan dikembangkan nanti, itu otomatis kami rasa tidak masalah ya Pak ya tetap menggunakan brand yang ada saat ini. Tapi kalau misalkan nanti di kemudian hari, kira-kira Bapak ingin memperluas dan dirasa nama atau brand ataupun logo yang digunakan saat ini belum bisa mengcover gitu semua jenis layanan yang akan dikembangkan. Nah, untuk rebranding itu sangat boleh sekali ya Pak ya. Tentunya nanti kalau misalkan rebranding itu harus dilakukan juga penyesuaian terhadap semua akun yang ada. Jadi akun digital marketing yang ada supaya nanti ketika mulai menjalankan iklan lagi itu sudah dengan rebranding yang baru. Nah, ini merupakan potensi yang sangat baik ya dok ya. Ya Pak ya Pak Kris ya gitu. Kalau misalnya memang ada investor nih yang terkait untuk mau mengembangkan bisnis dari Sanata Bone Correction. Nanti tinggal diskusikan untuk ke depannya mau brandnya seperti apa, berkembang seperti apa. Oke, ini untuk dokter dari Bidental ya dok ya. Saya belum pernah meta ads, soalnya ada siap yang mengatakan kalau sudah ada terus di atas. Ya, untuk jawabannya sudah dibantu oleh tim kami ya dok ya untuk di kolom chat box. Kalau misalkan dokter nanti masih ada bingung dok tentang pertanyaan-pertanyaannya, kemudian mau mendapatkan jawaban yang lebih lengkap gitu, kita boleh nanti jadwalkan secara private untuk kita berikan free audit digital marketing secara lengkap dan juga sekaligus dengan konsultasi ya dok ya. Baik, apakah teman-teman masih ada pertanyaan lain lagi?
Baik, kalau misalkan tidak ada, nanti kalau misalkan teman-teman setelah ini masih ada pertanyaan ya terkait dengan channel digital marketing maupun mau konsultasi lebih dalam terkait rencana pengembangan layanan maupun bisnis dari klinik teman-teman, itu boleh sekali ya. Nanti kita bisa lanjut setelah sesi webinar ini. Silakan hubungi kami di WhatsApp, kita bisa jadwalkan di sesi konsultasi. Dan juga untuk free ebook nanti akan segera kami kirimkan setelah sesi webinar gitu. Paling lambat besok kami akan kirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing ya. Oke, baik. Untuk sesi webinar kali ini kami akhiri dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktu sekali lagi teman-teman dari klinik, dan juga terima kasih sudah berinteraksi selama webinar, sudah merespon dan sudah memberikan pertanyaan gitu. Jadi semoga webinar pada malam hari ini bisa lebih menambah wawasan kita bersama terkait optimisasi 3 channel digital marketing. Tentunya dengan tujuan bisa meningkatkan pasien dari klinik khususnya di tahun 2025. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam. Terima kasih banyak semua. Selamat malam.